CNN Indonesia Breaking News. Anda kembali bersama kami. Sidang kasus korupsi proyek KTP elektronik kembali dilanjutkan di Pengadilan Tipikor. 10 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dalam persidangan. Setelah sempat absen Senin lalu karena sakit, politisi Hanura Miriam S. Haryani akhirnya memenuhi panggilan pengadilan sebagai saksi. Kesaksiannya akan dikonfrontir dengan 3 penyidik KPK, Novel Baswedan, Ambari Tadamanik, dan M. Irwan Susanto. Kini kita dengarkan bersama bagaimana kesaksian di sidang kasus mega korupsi IKTP dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Miriam S. Haryani. Itu akan menguntungkan. Saya sampaikan demikian yang mulia. Dan yang mulia, soal tadi yang bersangkutan menceritakan bahwa diancam bahwa pernah dulu mau ditangkap, itu ceritanya bukan begitu yang mulia. Saya sampaikan dan waktu itu saya tunjukkan adanya transkrip. Ditunjukkan transkrip yang bersangkutan itu pernah dalam proses OTT di tahun 2010-2011 itu yang bersangkutan juga ada penyadapan-penyadapan yang berbicara soal uang di sana yang mulia. Tapi prosesnya belum sampai pada proses ditangkap pada saat itu. Dan itu saya kira akan kami gunakan sebagai bukti dalam pemeriksaan berikutnya yang mulia. Karena itu bukti penyadapan dan ada beberapa hal berbicara soal uang di sana. Artinya penyidik berkeyakinan sekali yang bersangkutan terbiasa melakukan hal itu yang mulia, soal menerima uang dan lain-lain atau berbicara soal uang terkait dengan tugasnya sebagai anggota DPR. Itu yang kami garis bawahi dan saya kira bukti penyadapan itu akan saya gunakan untuk proses penyidikan berikutnya yang mulia. Terima kasih. Saya ke Bu Miriam. Bu Miriam, tadi saudara menjelaskan bahwa penyidik menyuruh saudara untuk mencoret-coret BAP yang sudah terprint out sesuai dengan apa yang sudah terprint. Betul begitu? Iya. Ya, oke. Mohon ditampilkan BAP tanggal 1 Desember halaman poin 12. Di poin 12 saudara mengkoreksi dan sama sekali tidak sama koreksinya. Di keterangan saudara sebelumnya, saudara memberi keterangan, saya bacakan, saya pernah dipanggil oleh saudara Khairuman Harahap, ini mana ini? Saya pernah dipanggil oleh saudara Khairuman Harahap selaku pimpinan Komisi 2 DPR RI ke ruangan kerjanya di lantai 12 atau 14, saya lupa. Saya diberikan uang dalam bentuk dolar Amerika sejumlah 5.000 US dollar. Pada saat itu saya menerima dari Khairuman Harahap tersebut. Saya tanya dari mana uang ini dari mana Pak? Dan saat itu yang bersangkutan tidak menjawab dan saya langsung keluar ruangan. Ini kemudian dicoret oleh saudara. Saudara tadi membenarkan bahwa di BAP ini coretannya coretan saudara. Kemudian saudara, sudah ketemu? Kemudian saudara merevisi di bawahnya dengan tulisan tangan saudara. Sama sekali berbeda. Tidak sama. Saya bacakan revisi saudara. Saya pernah curhat kaitannya dengan salah satu anggota Komisi 2 bernama Alex Litei dalam kondisi sakit dan membutuhkan bantuan biaya. Saya menyampaikan ini ke Pak Ketua, Pak Khairuman. Pak Khairuman membantu untuk biaya pengobatan Alex Litei tersebut ke saya sebesar 50 juta dalam bentuk rupiah, lalu saya serahkan ke Pak Alex Litei. Pak Alex mengucapkan terima kasih, saya meminta bantuannya ke ruangan beliau, saya lupa. Bagaimana penjelasan saudara ini? Ternyata ya apa yang saudara koreksi dengan koreksian saudara itu tidak sama. Kemarin kan saya sudah mencabut BAP yang mulia ya. Itu yang pertama itu. Ini saudara Miriam ya. Saya minta saudara memberi keterangan yang sebenar-benarnya. Ini pertanyaan bukan soal saudara cabut atau tidak mencabut. Saudara memberi keterangan. Saudara diperintah, disuruh oleh penyidik untuk membuat tulisan untuk nulis sesuai dengan apa yang sudah terprint. Ya sudah, tulis saja apa yang ada di situ. Ternyata yang saudara tulis ini jauh berbeda. Saudara coret dengan tulisan saya saudara sendiri dan saudara tulis dengan tulisan saudara sendiri. Penjelasan saudara terhadap apa yang saya bacakan tadi itu bagaimana?
Tidak benar yang mulia. Yang tidak benar yang mana? Yang saudara coret atau yang saudara tulis? Saya disuruh nulis yang mulia. Yang nggak benar yang mana pertanyaan saya? Yang saudara coret atau yang saudara tulis tangan? Ya karena saya keadaannya lagi tertekan begitu yang mulia. Jadi sekali lagi untuk menyenangkan mereka ya saya tulis aja, disuruh nulis ya saya tulis yang mulia. Makanya pertanyaan saya sudah dengarkan Bu Miriam, yang tidak benar atau yang benar yang mana deh? Yang dicoret oleh Ibu atau yang ditulis tangan? Ya kan kondisi saya waktu itu tertekan yang mulia. Pertanyaannya enggak itu. Pertanyaan saya lempeng. Harusnya jawaban saudara lempeng mestinya. Pertanyaan saya lempeng. Yang benar itu yang saudara coret atau yang saudara tulis tangan? Intinya saya disuruh nulis yang mulia. Iya. Saudara suruh tulis. Ini tulisan saudara betul tadi itu? Yang diterangkan itu? Itu tulisan saudara? Tulisan saudara? Nggak bisa baca. Oke. Perlu diperlihatkan dalam jarak dekat, Bu? Perlu diperlihatkan lagi? Tulisan saudara tadi yang diperlihatkan di depan majelis hakim? Betul ya? Tulisan saudara semua ya? Nah, ini ada koreksian saudara. Karena menurut tadi saudara menerangkan, penyidik menyuruh saudara untuk menulis tangan apa yang sudah tertera dalam BAP. Kemudian saudara salin lagi. Ya sudah, untuk menyerangkan mereka saya salin lagi. Ternyata ini tidak menyalin. Apa yang saudara coret dengan yang saudara tulis tangan itu substansinya berbeda. Yang satu ngomong Pak Heruman Harahap, yang satu ngomong Alex Lite. Yang benar yang mana? Kan tadi saya sudah cerita sedikit yang mulia bahwa untuk saya cepat-cepat keluar dari ruangan itu, mereka nyuruh saya nulis supaya saya menyenangkan mereka ya saya tulis, cek saya tulis yang mulia. Habis itu saya kepikiran saya cepat-cepat aja supaya mereka senang ya sudah. Iya. Gitu. Idenya dari mana? Kenapa kok bisa bikin cerita sebagus ini? Kan kalau yang di BAP sudah di-print sama mereka-mereka. Ini nggak ada di BAP. Alex Lite baru muncul di sini. Soal Alex Lite. Saudara di poin 12 mencoret keterangan saudara mengenai keterangan saudara terkait dengan Heruman Harahap dan uang 5.000 US dollar diganti menjadi cerita, menjadi subtopik mengenai saudara curhat tentang kesehatan Alex Lite. Sama sekali belum ada di BAP. Ini hal baru. Justru saudara yang pertama kali memasukkan di BAP ini. Kan saya sudah cabut yang mulia. Nah. Saudara yang dicabut yang mana? Keseluruhan yang mulia sebagian besar. Keseluruhan. Yang ditulis tangan bagaimana? Semua yang mulia. Berarti ini enggak benar? Iya. Oke. Apa hanya ini saudara memberikan keterangan kemudian mencoret yang substansinya kemudian berubah? Hanya itu saja? Apa ada lagi? Saudara ingat-ingat pernah mencoret keterangannya sudah terprint, hasil pemeriksaan saudara, kemudian saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki. Apa hanya ini saja yang substansinya berbeda? Lupa saya. Lupa ya. Kemudian ada lagi, mohon maaf hasil sini agak lama sedikit. Kemudian ada lagi di poin halaman 7, BAP saudara tanggal 1 Desember 2016. Semula saudara menerangkan setelah saya setiap menerima uang tersebut, saya langsung lapor kepada saudara Heruman Harahap sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Kemudian beliau memerintahkan kepada saya untuk langsung dibagikan kepada anggota Komisi 2 dengan rincian sebagai berikut. Setiap anggota komisi 3.000 US dollar, Kapoksi 75 juta atau 7.000 US, pimpinan 10.000 US. Kemudian saudara ini coret-coret, diganti dengan tulis tangan saudara ini. Yang substansinya juga agak sedikit berbeda. Saudara idenya dari mana mengarang cerita sebegini bagusnya? Tidak benar yang mulia. Pertanyaannya lempeng kok. Idenya dari mana kok tidak benar itu bagaimana? Saudara ini berpendidikan tinggi tapi kok. Yang saya tanya, siapa yang mengarahkan saudara? Saudara dapat dari mana?
Siapa yang menyuruh saudara berbuat begini? Bu Miriam, saudara dengarkan saya. Saudara masih dengerin saya. Terus ini bagaimana keterangan saudara yang hasil coret-coretan ini? Saya bacain ya. Silakan. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara katakan? Kemudian saudara ganti. Setelah saya menerima titipan yang pertama sebesar 100 US dollar, besoknya saya bawa ke kantor DPR. Kan beda kan? Lalu saat rapat saya ketemu Ibu Mama Basik-Basik dari Partai Golkar. Nanya titipan tersebut. Saya jawab ini saya bawa, lalu saya diajak beliau di ruangannya beliau, saya lupa lantainya kalau tidak salah 13 atau 12. Kata Mama Basik-Basik dibayarkan saja sesuai yang ada. Lalu saya masukin amplop dan membagikan ke seluruh anggota Komisi 2 melalui kopeksinya masing-masing. Sebesar 1.500 kali 50 orang. Ini artinya seluruh anggota Komisi 2 ini. 3.000 atau setara 30 juta untuk 4 orang pimpinan. Ini berbeda substansinya dengan yang tadi. Angkanya berbeda, tidak ada cerita Pak Hairunman di sini. Penjelasan saudara bagaimana? Tidak benar, Yang Mulia. Yang tidak benar yang mana? Betul, Pak Sulis. Karena saya disuruh nulis, ya saya asal nulis supaya menyenangkan mereka. Saya tulis saja seingat saya, Yang Mulia begini-begini. Habis itu, padahal itu semua tidak benar gitu. Bukan peristiwa yang benar. Oke, ya. Saya pengen cepat-cepat keluar dari ruangan kecil itu, Yang Mulia. Oke. Masih ada beberapa majelis. Ini saya sengaja akan selesaikan pertanyaan kepada saudara Miriam terkait dengan coret-coretan yang berbeda. Karena tadi Bu Miriam menjelaskan disuruh mencoret sesuai dengan DPAP. Kemudian di poin 2, saudara menjelaskan lagi di sini. Penyerahan kedua 200.000 US dollar, yakni setiap anggota Komisi 2 50 juta per orang, 50 juta rupiah atau 5.000 US dollar, setiap kapoksi 7.000 US dollar, setiap pimpinan 15.000 US dollar yang diberikan kepada anggota Komisi 2, masing-masing kapoksi yakni diberikan kepada Agun Gunanjar atau Markus Nari dari fraksi Golkar, Yasona Lawli atau Arif Wibowo dari fraksi PDIP, Khatibul Umam dari fraksi Demokrat, Teguh Juwarno dari fraksi PAN, Rindoko dari fraksi Gerindra, Nukman Abdul Hakim dari fraksi P3, Abdul Malik Haramain dari fraksi PKB, Cabang Asis Pak dari Jaksa fraksi Hanura. sudah bisa ditangkap maknanya, pertanyaannya saja. Kemudian dicoret dan diganti dengan yang substansinya agak berbeda. Menjadi begini perubahannya. Saya menerima lagi titipan kedua, masih sama mengenai subtopik penerimaan kedua, sebesar 200.000 US dollar. Saya lapor ke pimpinan waktu itu, lalu disuruh membagi, saya bagi sebagai berikut. 25 juta setara dengan 2.500 dolar kali 50 orang. 30 juta kali atau setara 3.000 US dollar kali 4 orang pimpinan. Ini coret-coretannya juga ada. Pertanyaannya Pak Jaksa. Pertanyaannya masih sama seperti tadi, Majelis. Penjelasan saudara bagaimana? Karena terkait saudara di depan menjelaskan, disuruh menulis sesuai apa yang ada di PA, tetapi ternyatanya kok saudara menulis berbeda substansinya dengan ada apa yang terprint out dalam PA. Penjelasan saudara bagaimana?
Yang mulia, karena saya disuruh nulis, terus akhirnya ya saya tulis, kembali lagi, saya supaya menyenangkan cepat keluar dari situ, saya tulis aja dan sebagainya, itu habis itu selesai yang mulia. Sekedar Menyenangkan mereka aja supaya cepat-cepat saya keluar dari ruangan situ yang mulia. Sekedar menyenangkan dan memuaskan penyidik. Ya, Dari mana Ibu tahu ada hal yang bisa memuaskan dan menyenangkan penyidik? Dari mana Ibu tahu bahwa apa yang Ibu tuangkan itu nantinya akan menyenangkan dan memuaskan penyidik? karena sebelum begitu ada sempat bahasa saya tawar-menawar angka gitu ya. Mohon maaf yang mulia. Misalnya Ibu Yani tuh terimanya 5.000. Ibu agak didesak-desak begitu 50.000. Ibu terimanya segini gitu kan. Tawar-menawar dengan siapa? Waktu itu di Pak Novel Pak yang mulia. Kok nawar-menawar? Masih ada pertanyaannya? Saya mengkonfrontir hal ini kepada Pak Novel langsung, majelis. Pak Novel silakan kasih penjelasan mengenai hal itu. Mohon izin yang mulia. Saya kira kalau substansi juga kita tanyakan terlalu jauh itu. Bukan yang mulia, mungkin ada konten yang perlu saya jelaskan yang mulia. Ya, silakan. Terkait dengan jawabannya bahwa itu untuk cepat pulang yang mulia, itu nggak masuk akal karena ini pemeriksaan kedua yang mulia, yang mengkoreksi BAP yang pertama. Itu dilakukan pada saat pertama kali datang. Sehingga kalau dibilang alasannya untuk cepat pulang, itu tidak masuk akal yang mulia. Karena apa? Setelah pemeriksaan pertama selesai, kemudian di hari yang lain, tanggal 7, itu yang bersangkutan pertama kali datang, pertanyaan penyidik adalah apakah tetap pada keterangan atau ada yang mau dirubah. Ketika mau dirubah, penyidik memberikan BAP yang pertama untuk dibaca. Kebetulan yang mulia, pemeriksanya bukan saya. Ini juga yang bersangkutan juga nggak tepat, karena pemeriksanya adalah Mas Irwan. Ya, Pak. Jadi dari satu hal ini yang bersangkutan saya melihat berbohong yang mulia. Ya, baik. Silakan kalau masih ada. Ada lagi, majelis. Sebenarnya masih banyak coret-coretan yang secara substantif berbeda dengan apa yang terprint out. Nanti selengkapnya akan kami pertimbangkan Pak Jaksa kan bisa memprediksi pertanyaan sejenis. Anda sudah lihat apa Baik. jawabannya. Ya, Ya. baik majelis. Kami akan pertanyakan hal yang lain. Ya, silakan. Kemudian, apakah saudara sebelum memberikan keterangan di persidangan, ya, tempo lalu, minggu yang lalu, kemudian saudara mencabut keterangan di persidangan di tempo lalu, saudara sebelumnya pernah bertemu dengan seseorang di sebuah kantor pengacara? Di mana ya? Ya saya tanya. Saya yang tanya, Bu. Bukan Ibu yang tanya. Kantor pengacara? Iya, pernah? Boleh diingatkan kapan? Apakah saudara 2 minggu atau 1 minggu range itu sebelum saudara mendapatkan panggilan pertama dari jaksa, saudara pernah datang ke seorang pengacara dan bertemu seseorang di sana? Ya, pertanyaannya cuma pernah dan tidak. Saya pulang dari Bali yang mulia. Ya. Habis itu saya ketemu teman di Radio Dalam. Nah, habis itu saya tunggu kira-kira setengah jam, nggak datang ya saya pulang lagi yang mulia. Itu aja. Bu Miriam, pertanyaan saya lempeng, mestinya jawaban saudara lempeng juga. Pertanyaannya gamblang, saudara 2 atau 1 minggu sebelum saudara mendapatkan panggilan pertama dari jaksa, apakah pernah mendatangi suatu kantor pengacara dan bertemu seseorang di sana? Kan tadi saya sudah jawab, betul saya dari airport, ketemu teman saya di Radio Dalam, tapi nggak ketemu karena saya agak cukup lelah dari Bali, ya saya nggak ketemu yang bersangkutan, saya pulang yang mulia. Di Radio Dalam itu pengacara? Iya. Ya, terjawab. Pernah? Pernah. Siapa nama pengacaranya? Teman saya Pak Rudi. Yes, siapa? Siapa namanya? Bu? Pak Rudi. Rudi siapa? Rudi siapa, Bu? Pak Rudi Alfonso. Rudi Alfonso. Gitu ya. Tapi saya nggak ketemu yang mulia, saya pulang lagi. Ya, ya. Dia hanya sekedar tanya. Ya. Ya.
Selain dengan Ya, memang agak sulit tampaknya ya jaksa untuk bertanya pada saksi Miriam S. Haryani. Tapi saya catat beberapa poin penting bahwa Miriam tetap bersikukuh bahwa sudah mencabut BAP, kemudian dia tetap juga bersikukuh mengakui disuruh menulis terhadap tulisan tangan yang tadi disampaikan oleh jaksa ditampilkan bersama dalam persidangan. Tapi yang menarik, Novel Baswedan menyampaikan bahwa dia mengatakan pemeriksaan kedua yang disebutkan oleh Miriam tadi disuruh oleh Novel untuk menuliskan hal tersebut adalah salah karena pada hari tersebut yang memeriksa adalah penyidik Irwan. Jadi artinya berbohong Miriam S. Haryani. Selanjutnya bahwa Novel juga menyatakan ada penyadapan yang dilakukan pada tahun 2011, ada pembicaraan mengenai aliran dana dan penyidik dalam hal ini yakin Miriam S. Haryani terbiasa membagi-bagikan dana. Breaking News CNN Indonesia, mega korupsi KTP elektronik akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.